Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Herlinda Haja. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa di sini ketua kelasnya? Ya, ada yang tidak hadir, Nak? Baik, serahkan nama yang tidak hadir pas jam terakhir pelajaran ya, Nak. Adapun materi yang Ibu bawakan pada hari ini yaitu tentang pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak yang di luar lingkungan keluarga. Sebelumnya, memasuki pendidikan dasar yang diperuntukkan anak usia 5 dan 6 tahun untuk 1 dan 2 tahun pendidikan. Misal, pendidikan taman kanak-kanak atau TK, atau penitipan anak yang diperuntukkan paling sedikit berusia 3 tahun. Itulah yang dimaksud dengan prasekolah. Nah, adapun beberapa lembaga pendidikan usia dini yang selama ini sudah kita kenal di masyarakat, yaitu antara lain Taman Kanak-kanak atau TK. Taman Kanak-kanak atau TK itu merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. Dan kelompok bermain yaitu playgroup. Kelompok bermain yaitu merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun. Dan selanjutnya, Taman Penitipan Anak atau TPA. Taman Penitipan Anak yaitu merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun. TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka tertentu selama keluarganya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan usia dini. Kita lanjut. Dan adapun dalam pendidikan prasekolah dalam prakteknya memberikan stimulus perkembangan anak, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah pertumbuhan kemampuan merancang, mengingat dan mencari penyelesaian masalah yang dihadapi pada anak usia 0-2 tahun. Mulai lebih mampu membedakan hal-hal yang diamati. Contoh, bisa membedakan warna seperti warna kuning, warna hijau, warna merah, dan lain-lain. Dan adapun perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah anak prasekolah biasanya telah mampu mengembangkan keterampilan berbicara melalui pembicaraan yang dapat memikat orang lain. Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara, antara lain melakukan dialog dan bernyanyi bersama. Nah, itulah penjabaran tentang prasekolah. Apakah anak-anak dapat memahaminya? Alhamdulillah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu akan memberi tugas. Tugasnya coba buat contoh taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak. Minggu depan Ibu tagih. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran,
Yang tadinya kita awali dengan basmalah, sekarang kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.